Ribuan warga dan slankers memadati XMTQ Kendari, Sulawesi Tenggara pada Jumat malam. Grup musik slang kembali mengguncang bumi Anoa setelah konser yang terakhir digelar 15 tahun lalu. Konser akbar bertajuk Beautiful Smile Indonesia ini sekaligus sebagai perayaan 40 tahun slang berkarya di belantika musik tanah air. Namun sayangnya, konser ini diwarnai sedikit insiden. Seorang penonton terluka di kepala karena terjatuh dari pagar pembatas. Meski demikian, secara keseluruhan, konser berlangsung aman dan kondusif. Jumlah penonton diperkirakan sampai dengan 6.000 penonton dari informasi dari panitia. Kemudian kami dari personil kepolisian dibantu dengan TNI, Polda Sultra dengan Samapta, Pamofit, Brimobnya, sekitar 230 personel diterjunkan untuk mengamankan kegiatan ini. Alhamdulillah berjalan lancar. Total 18 lagu dibawakan slang dalam konser ini. Para penonton pun seakan terhipnotis dengan aksi Kakak dan kawan-kawan. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam iNews Pagi bersama saya Yasmina Tania dan rekan saya Bremana Tenaya. Pemirsa, informasi berikutnya, sebuah objek cahaya berwarna putih yang melintas di atas Gunung Merapi menghebohkan warga Jawa Tengah. Objek mirip UFO ini terekam kamera oleh salah satu pos pengamatan Gunung Merapi Klakah yang berjarak 6,6 km dari puncak gunung. Peneliti Pusat Riset Antariksa BRIN, Andi Pangerang menyebut bahwa objek yang melintas tersebut bukanlah International Space Station atau ISS. Pihaknya juga menyanggah bahwa objek cahaya tersebut bukan komet atau meteor. Sebelumnya kejadian serupa pernah terjadi pada 24 Januari 2023 lalu. Peneliti Pusat Sains Antariksa BRIN, Andi Pangerang menyatakan bahwa cahaya yang melintas merupakan satelit Falcon 3 yang tidak aktif lalu jatuh ke permukaan bumi. Diperkirakan satelit ini jatuh di sekitar Samudra Hindia. Pemirsa, gempa bumi magnitudo 5,2 Jumat malam dirasakan para wisatawan di Malioboro, Yogyakarta. Gempa bumi terjadi pada pukul 19.05 waktu Indonesia Barat. Para wisatawan di kawasan Malioboro, Yogyakarta ini merasakan guncangan gempa yang terjadi pada pukul 19.05 waktu Indonesia Barat Jumat malam. Meski guncangan gempa tidak terlalu terasa, namun sejumlah wisatawan tetap merasa khawatir jika ada gempa susulan yang lebih besar. Belum ada laporan terkait dampak dari gempa bumi yang berpusat 126 km barat daya Kulon Progo. Lantai 3 ya, jadi nggak terlalu besar sih. Tapi kerasa goyang nggak, Mas? Iya, kerasa goyang lantai 3. Lama nggak, Mas, goyangnya itu, Mas? Paling sekitar 20-30 detik. Ngerasa tapi bentar dan kecil ya. Ada perasaan gimana, Mbak, kalau gempa itu, Mbak? Takut, apalagi pendatang kan. Jadi takut banget. Gempa magnitudo 5,2 mengguncang Yogyakarta kemarin malam. Data dari BMKG, gempa berpusat di laut 126 km barat daya Kulon Progo. Gempa terjadi pada pukul 19:05 waktu Indonesia Barat malam tadi yang berpusat di laut dan tidak berpotensi tsunami. BMKG mengimbau agar warga tetap waspada akan terjadinya gempa susulan. Pemirsa, rekaman kamera pengawas memperlihatkan detik-detik perampokan sebuah bank di Bandar Lampung, Lampung. 3 pegawai menjadi korban terkena tembakan para perampok. Inilah detik-detik saat perampok bersenjata api melancarkan aksinya di sebuah bank di Jalan Laksamana Malahayati, Bumi Waras, Bandar Lampung pagi tadi. Sejumlah pegawai berhamburan menyelamatkan diri saat perampok menodongkan senjata apinya. Pelaku pun mengejar dan menembakkan pelurunya ke para korban. 2 orang petugas security yang berupaya menangkap pelaku dan karyawan bank yang mempertahankan tasnya akhirnya terkena tembakan senjata pelaku yang sempat hendak berupaya kabur. Namun, upaya pelarian pelaku digagalkan karyawan bank lainnya yang berhasil menghadang dan membekap serta merebut senjata api dari tangan pelaku. Akibat peristiwa ini, 3 karyawan Bank Arta Kedaton Makmur dan Bank Mayora dievakuasi lantaran terkena tembakan.
2 korban dilarikan ke rumah sakit, sementara 1 korban security Bank Mayora berhasil selamat. Saat ini pelaku sudah ditahan di Polres Bandar Lampung dan diperiksa intensif terkait motif dan jaringannya. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi telah menggelar olah tempat kejadian perkara perampokan bank di Lampung. Pelaku sudah ditahan di Polres Bandar Lampung dan diperiksa intensif terkait motif dan jaringannya. Satu bank di Jalan Laksamana Malahayati Bumi Waras, Bandar Lampung pagi tadi dirampok kawanan bersenjata api. 3 pegawai bank dievakuasi lantaran terkena tembakan dan dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu sejumlah orang juga menangkap seorang pria yang diduga sebagai pelaku perampokan. Tim Inafis Satreskrim Polresta Bandar Lampung langsung mengolah tempat kejadian perkara. Polisi menyatakan pelaku berjumlah 1 orang yang membawa 2 pucuk senjata api, yaitu senjata api rakitan jenis revolver dan senjata api jenis airsoft gun. 3 karyawan Bank Arta Kedaton Makmur dan Bank Mayora yang berdampingan gedung menjadi korban penembakan pelaku perampokan. 2 korban dilarikan ke rumah sakit, sementara 1 korban security Bank Mayora berhasil selamat. Awalnya pelaku mengincar nasabah yang dikawal Satpam Bank saat akan mencairkan uang di meja teller. Keluar, udah sampai mendekati Bank Arta itu, tahu-tahu dari belakang itu ada tembakan. Saya refleks, pertama kena ini, belakang punggung saya ini. Nah, saya otomatis refleks ke kanan kan. Nah, yang kedua kena ini. Oh ya. Nah, setelah ini saya udah pikir saya tuh ada yang nggak beres nih kan. Saya koordinasi sama Satpam Bank AKM itu, saya pakai apa? Syarat itu gitu. Karena posisinya udah di depan Bank AKM. Penembakan terhadap karyawan, 1 karyawan dan 1 security Bank Arta Kedaton. Nah, pelaku berusaha mengambil sejumlah uang, tapi tidak terjadi walaupun dia sudah membawa tas, tapi dapat dilakukan penangkapan oleh karyawan-karyawan yang ada di bank tersebut. Saat ini pelaku sudah ditahan di Polres Bandar Lampung dan diperiksa intensif terkait motif dan jaringannya. Polisi menangkap seorang pria yang diduga pelaku mutilasi yang jasadnya ditemukan di Bogor, Jawa Barat. Pelaku ditangkap di wilayah Yogyakarta. Misteri kematian pria yang jasadnya dimasukkan dalam koper merah yang ditemukan di wilayah Kampung Baru Desa Singa Perbangsa, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor mulai menemukan titik terang. Polisi menyebut telah menangkap terduga pelaku di Yogyakarta. Pelaku merupakan seorang pria dan kini dibawa ke Bogor untuk menjalani proses hukum. Berkat kerja keras dan cepat, Satreskrim Polres Bogor telah berhasil mengamankan pelaku yang melakukan mutilasi di daerah Yogyakarta, Jawa Tengah. Dalam hal ini diketahui pelaku berinisial R dan sedang perjalanan dari Jawa Tengah Yogyakarta menuju Bogor. Sebelumnya, warga Kampung Baru Desa Singa Perbangsa, Tenjo, Kabupaten Bogor geger dengan penemuan jasad di pinggir jalan desa. Kondisi jasad mengenaskan, yakni berada dalam tas koper dengan kondisi jasad dimutilasi. Awalnya jasad ini ditemukan seorang pejalan kaki yang mengira koper berisikan baju bekas. Namun saat diperiksa ditemukan bercak darah dan dikerumuni lalat. Warga kemudian melaporkan temuan ini ke perangkat desa yang meneruskan ke Polsek Tenjo. Polisi pun kini tengah menyelidiki motif pembunuhan tersebut. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga korban tragedi Kanjuruhan kecewa terhadap putusan hakim kepada terdakwa. Keluarga korban menilai vonis hakim terhadap terdakwa terlalu ringan dan jauh dari rasa keadilan. Rizal Putra Pratama adalah salah satu keluarga korban dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang. Rizal kehilangan ayah dan adiknya saat menyaksikan laga antara Arema FC kontra Persebaya Surabaya pada 1 Oktober lalu. Vonis terhadap terdakwa melukai keluarga korban dan juga keluarga merasa kecewa terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya. Soalnya saya juga mengetahui kondisi di sana seperti apa. Saya lihat dengan ayah saya sama adik saya.
posisi tembakan geser mata itu seperti apa, udah gak tahu seperti itu Mas, saya rasakan. Dan selang 28 hari adik saya yang terkecil pun juga ikut menjadi korban karena dia trauma berat, tekanan batin karena telah ditinggal sosok ayah dan kakaknya itu. Ya saya sendiri meskipun taruhan nyawa, saya akan menuntut keadilan sampai mendapat. Pemirsa, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyiapkan tim jaksa spesialis anak khusus menangani perkara pelaku AG di kasus penganiayaan terhadap David Ozora. AG mendapat jaksa spesialis anak karena tergolong masih di bawah umur. Berkas salah satu tersangka yakni AG terkait penganiayaan terhadap David Ozora diperkirakan akan lengkap pada akhir bulan Maret 2023 mendatang. Karena faktor usia, Kejati DKI Jakarta akan menyiapkan tim jaksa spesialis anak yang khusus menangani persoalan anak. Pihak kepolisian sendiri telah melakukan penyelidikan dengan membaginya menjadi 2 bagian, yakni proses peradilan dewasa dan anak. Pada peristiwa pertama ini proses peradilan umum yang berlaku bagi yang dewasa, MDS dan SL. Sedangkan terhadap anak, tentunya berlaku pada sistem peradilan anak. Yang tadinya awalnya penyidik memiliki kekhususan dalam hal penahanan 7 hari, ini bisa diperpanjang 8 hari. Ya. Tentunya proses ini masih berjalan, kita tunggu. Sementara untuk 2 tersangka lainnya yakni Mario Dandi dan Shane Lucas, berkasnya masih dikumpulkan oleh kepolisian untuk segera dilimpahkan ke kejaksaan. Kejaksaan Tinggi Jakarta menawarkan opsi damai dalam kasus penganiayaan Mario Dandi terhadap David Ozora. Namun tawaran itu dilakukan jika pihak tersangka dan korban setuju. Setelah melakukan rekonstruksi, polisi telah melimpahkan berkas kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi Satrio terhadap David Ozora ke kejaksaan. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pun menawarkan jalur damai atau restoratif justice untuk menyelesaikan kasus penganiayaan yang dilakukan Mario tersebut. Namun menurut Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Reda Mantovani, tawaran damai bakal diberikan jika kedua belah pihak dari tersangka dan korban sepakat. Dalam kasus penganiayaan dengan korban David, polisi menetapkan 3 tersangka yakni Mario Dandi, Shane, dan seorang wanita berinisial AG. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memusnahkan barang bekas impor di Terminal Akap Bandar Raya Payung Sekaki, Pekanbaru Riau. Barang bekas impor tersebut bernilai lebih dari 10 miliar rupiah. Sebanyak 730 bal barang bekas impor disita Direktorat Jenderal Konsumen dan Tata Negara Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Barang bekas senilai 10 miliar rupiah ini terdiri dari 571 bal sepatu bekas, 112 bal kain dan baju bekas, dan 40 bal tas bekas. Barang ilegal ini ditemukan di sebuah gudang penyimpanan di kawasan Bina Widya, Pekanbaru. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan pemusnahan barang bekas impor dilakukan untuk melindungi industri dalam negeri dan konsumen dari ancaman kesehatan. Zulkifli Hasan juga mengimbau masyarakat untuk bangga menggunakan produk dalam negeri. Saya kemarin juga dapat video, ada barang bekas dikumpulkan katanya untuk didaur ulang di tempat lari, ada yang curiga dipakai chip. Ternyata barang itu dijual di Jakarta dan Pekanbaru. Kami ya. Tercantum nama importir yaitu PT Kaskosi Batam dan berasal dari China. Ya. Tindak lanjut tentu ini kita akan musnahkan di situ ya. Sementara itu, Bea Cukai Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara bersama TNI Polri memusnahkan 48 karung pakaian bekas dan ribuan kosmetik impor yang tidak memiliki izin. Impor barang bekas ilegal ini menyebabkan kerugian negara sebesar 562 juta rupiah. Barang impor ini kemudian dimusnahkan dengan cara dibakar dan dipotong. Balpres yang berisi pakaian bekas dan sepatu bekas sebanyak 48 koli karung. Yang mungkin demikian, ini merupakan
Bea Cukai dalam menjalankan tugasnya sebagai community protector dan kami melakukannya dengan bersinergi dan berkolaborasi dengan aparat penegak hukum yang berada di wilayah perbatasan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, importir pakaian bekas dapat diancam pidana 5 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, selain dari sisi ekonomi, tren berburu pakaian bekas juga beresiko mengganggu kesehatan. Pakaian bekas bisa saja mengandung jamur, bakteri, hingga virus yang dapat menimbulkan penyakit bagi penggunanya. Tren thrifting atau berburu pakaian bekas kini tengah merebak di masyarakat, terutama anak-anak muda. Harga yang miring dan model yang beragam menjadi magnet bagi mereka yang ingin bergaya dengan budget terbatas. Namun semakin maraknya tren ini dinilai mengganggu industri tekstil tanah air. Selain dari sisi ekonomi, risiko penggunaan pakaian bekas juga mengintai dari sisi kesehatan. Pakaian bekas pakai bisa jadi mengandung berbagai sumber penyakit, mulai dari jamur kapang, bakteri E. coli, bakteri Staphylococcus aureus, hingga virus. Efeknya seringkali dirasakan pertama kali di kulit, seperti gatal-gatal, iritasi, alergi, hingga infeksi. Tak hanya di kulit, pakaian bekas juga beresiko menimbulkan gangguan pernapasan, gangguan pencernaan, hingga demam akibat bakteri, jamur maupun virus yang masuk ke dalam tubuh. Larangan impor pakaian bekas yang tengah digencarkan pemerintah diharapkan mampu menghentikan tren kontroversial thrifting. Masyarakat pun diimbau lebih waspada dengan berbagai risiko yang mengintai. Jangan sampai tergiur harga murah justru berujung pada masalah kesehatan. Tim iNews melaporkan. Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, TGB Muhammad Zainul Majdi, mengajak umat Islam bergerak untuk melakukan reformasi pada hukum perpajakan. Hal ini disampaikan saat menjadi pembicara di Milad Universitas Al-Azhar secara virtual. Viralnya kasus perpajakan juga menjadi perhatian Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, TGB Muhammad Zainul Majdi. Mantan Gubernur NTB ini mengajak umat Islam untuk tetap taat membayar pajak. Hal itu disampaikan TGB Muhammad Zainul Majdi dalam webinar Milad Universitas Al-Azhar ke-1083. TGB bahkan mengajak umat Islam untuk mendukung reformasi hukum perpajakan di tanah air. Di sini masolih ammahnya adalah bahwa pajak itu adalah al-amudul fakri, ya, di dalam membangun bangsa. Jadi tidak boleh kemudian kita membiarkan, ya, membiarkan kemudian wacana itu bergeser kepada sesuatu yang pada akhirnya justru mempersulit kita atau menyebabkan masolih ammah itu kemudian terancam, ya, dengan gerakan anti pajak misalnya. TGB menilai reformasi perpajakan penting dilakukan agar sistem perpajakan lebih berkeadilan, akuntabel, dan transparan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, saya Partai Kartini Perindo dan relawan perempuan dan anak Partai Perindo berbagi keceriaan kepada anak-anak penyintas kekerasan. Anak-anak diajak nonton bareng film animasi kebanggaan anak bangsa Kiko in the Deep Sea di bioskop. Saya Partai Kartini Perindo dan RPA Partai Perindo mengajak anak-anak penyintas kekerasan nonton bareng film animasi Kiko in the Deep Sea di salah satu bioskop kawasan Jakarta Selatan. Film animasi Kiko ini membuat anak-anak ini kembali ke dunia mereka yang sempat hilang akibat kekerasan yang mereka alami. Banyak pesan-pesan yang bisa kita pelajari dari film Kiko ini. Mudah-mudahan bisa menyembuhkan sakit hatinya mereka lah, mengajak mereka bergembira. Kalau kita Kartini Perindo, kita lebih membantu secara psikis, membantu supaya memberikan penghiburan lah kepada mereka. Lewat film ini kan masuk tuh nilai-nilai pendidikan bagaimana membangun karakter anak bangsa Indonesia yang cinta perdamaian dan membangun persahabatan sejati di atas segala-galanya. Tidak hanya menjadi hiburan semata untuk anak-anak, film karya anak bangsa ini kaya akan pesan edukasi, nilai-nilai persahabatan, serta kasih sayang yang dibutuhkan anak-anak ini. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, Yasmin, ini sudah mau terbit matahari tuh biasanya kita siap-siap mau sarapan. Tapi tuh kalau misalnya mau sarapan kan biasanya kan ketupat sayur. Tadi kamu bilang kan nasi uduk. Tapi ternyata tuh banyak banget makanan-makanan yang aku nggak tahu. Salah satu itu ada nasi gulai ayam galundi. Apa sih? Kamu tahu nggak? Apa itu gulai ayam galundi, Bre? Nggak tahu tuh. Oh, nggak tahu ya. Nah, kalau aku yang dapat informasi itu, jadi itu makanan khas Sumatera Barat ternyata. Jadi gulai ayam hitam galundi ini selain rasanya yang lezat, tapi juga punya khasiat untuk pengobatan juga. Daripada kita penasaran, kita langsung saja lihat liputan selengkapnya. Ya. Sumatera Barat dikenal dengan panganan yang mempunyai cita rasa yang khas dan menggunakan rempah-rempah yang beraneka ragam. Tidak banyak rumah makan Minang yang menyediakan masakan ini. Ya, gulai ayam galundi. Masakan berjenis gulai ini memiliki rasa yang khas dengan memanfaatkan biji tanaman galundi. Tanaman liar yang biasa hidup di pinggir sawah, semak-semak atau di antara ilalang dan merupakan tanaman herbal dan baik untuk kesehatan. Proses memasaknya juga sederhana. Seluruh bumbu yang sudah dihaluskan dimasukkan ke dalam kuali yang telah berisi air, termasuk galundi halus. Setelah air mendidih, baru dimasukkan potongan ayam kampung. Ayam kemudian diungkep kurang lebih selama 1 jam dan gulai ayam galundi siap disajikan. Yang menjadi ciri khas dari gulai ayam galundi ini adalah kuahnya yang hitam dan aroma rempah yang kuat, yang tentu saja membangkitkan selera untuk mencicipinya. Gulai ayam galundi ini adalah sebagai untuk obat. Nah, obatnya itu salah satunya misalnya kayak demam, sakit perut, dan yang lain-lainnya seperti itu. Langsung jadi obat herbal gitu ya, Pak? Iya, sama seperti obat. Gulai ayam galundi ini merupakan menu wajib yang harus ada di acara-acara besar seperti pertemuan keluarga, perayaan hari raya, dan juga pernikahan. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Aduh, Bremana enak banget kayaknya tuh ya gulai ayam galundi. Tapi kayaknya kalau di Jakarta rada susah ya kita nyarinya ya. Harus ke Tanah Datar dulu. Tanah Datar dulu, harus ke Sumatera Barat. Mungkin nanti kalau udah ada temennya bisa ke sana. Untuk coba langsung siapa aja lah yang bisa. Oke. Nah, ini ada makanan yang nggak kalah unik lagi nih ya, Yasmin ya. Jadi ada menu namanya pecel semanggi. Dan ini selain enak, ternyata juga banyak manfaat nih, Yasmin ya. Inilah nasi pecel semanggi, salah satu kuliner yang paling banyak diburu warga yang tengah beristirahat di rest area Pendopo 456 Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Tampilannya sangat menggoda, dengan guyuran sambal kacang ditambah dengan lauk iga panggang. Selain semanggi kukus, ada sayuran lain sebagai pelengkap, yakni daun sawi, daun ubi atau ketela, kangkung, dan kacang panjang. Semua sayuran diguyur sambal kacang dan ditaburi serundeng kelapa serta irisan bawang goreng. Topping atau lauk yang paling banyak diminati adalah iga panggang dan ayam goreng. Sebelum disajikan, lauk dipanggang atau digoreng kembali agar aroma dan rasanya lebih mantap. Daun semanggi memiliki berbagai manfaat, termasuk berperan penting dalam produksi kolagen yang baik untuk kulit. Tadi kan awal-awal itu denger semanggi gitu kan aneh ya, itu apa gitu nggak tahu saya. Terus setelah saya coba itu rasanya enak banget, mantap. Apalagi sambelnya itu gila enak banget. Tradisional ya, ini makanan tempo dulu. Dan uniknya di sini kita memakai sayur semanggi. Semanggi itu sendiri sudah langka dan biasanya tanaman itu tumbuh di sawah setelah. Untuk menikmati kuliner pecel semanggi, harga per porsi Rp20.000 hingga Rp35.000, tergantung pada topping yang diinginkan. Dalam sehari rata-rata 50-100 porsi ludes dipesan oleh konsumen. Jumlah akan meningkat drastis pada akhir pekan atau musim liburan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budi Cahyanto, iNews melaporkan.
Loh, berarti ini pakai clover leaf ya? Clover... Enggak dong, nggak bisa di bahasa Inggrisin gitu. Bisa. Tetap Clover semanggi ya salad with peanut semanggi. sauce. Tapi yang penting kan manfaatnya itu ya untuk kolagen. Karena kolagen tuh bagus untuk kesehatan kulit kita, bisa memperkencang, jadi lebih kelihatan awet muda gitu, Bre. Betul, kayak aku kan. Iya, dia terserah ya. Nah, Bre, mana ngomong-ngomong nih, tadi kan udah ayam, kemudian Pecel. juga yang pecel. Nah, kalau berbicara soto nih, Bre, varian masakan soto yang paling kamu suka itu soto apa, Bre? Sotonya paling biasa soto ayam sih, yang kuning warnanya tuh biasanya. Soto ayam. Kalau aku sih biasanya juga kadang-kadang nih, Yasmin nih, kalau selain soto ayam tuh ya soto jeroan. Soto jeroan ya. Nah, tapi nih ada nih masakan soto khas Madura yang mana soto jeroan itu soto kuliner soto mata sapi. Pakai mata sapi apa? Iya, bingung kan? Nah, katanya nih mata sapinya ini dari telur ayam atau kira-kira mata sapinya dari telur ayam atau mata sapi asli ya? Gak tahu. Kita lihat aja deh. Kita lihat yuk. Wah, apa ini ya? Bakso? Tentu bukan. Ini adalah mata sapi. Kira-kira akan diapakan ya mata sapi ini? Nah, ternyata mata sapi yang sudah direbus selama 2 jam ini akan dijadikan menu utama dari warung soto mata sapi di sejumlah warung di Bangkalan, Jawa Timur. Cara penyajiannya cukup mudah, yaitu mata sapi yang sudah direbus dengan rempah-rempah selama 2 jam ini dipotong-potong dan dicampurkan kuah soto yang sudah dibuat secara terpisah. Bumbu kuah soto ini memakai aneka bumbu-bumbu dapur seperti bawang merah, bawang putih, merica hingga cabai merah. Racikan bumbu kuah soto berpadu dengan mata sapi membuat soto ini begitu gurih dan dicari penikmat kuliner ekstrim. Waktu gigit mata sapinya itu sensasinya luar biasa karena matanya itu meledak di dalam mulut. Saya sudah pernah nyoba soto daging, soto babat, itu rasanya sih biasa. Ini baru wisata ekstrim ya, kuliner ekstrim. Soto mata sapi, rasanya kenyal-kenyal gimana gitu. Kayaknya digigit itu kayak melawan. Ada 2 pilihan untuk para pengunjung, yaitu mata sapi yang sudah dipotong atau disajikan utuh. 1 porsi soto mata sapi dibanderol Rp30.000. Anda juga sudah bisa menikmati daging mata sapi, irisan daging babat, dan tulang lunak sapi. Bagaimana? Anda tertarik menikmati sensasi soto mata sapi ini? Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Agak ekstrim ya. Ekstrim apa ekstrim? Ekstrim, Oh, makanya ekstrim. sarapan dulu biar fokus. Nah, tadi kan dari Bangkalan kita nyebrang dikit ke Pulau Bali nih ya, Yasmin ya. Karena di Pulau Bali ini bisa Anda saksikan ataupun bisa Anda nikmati juga, itu tidak hanya di laut tapi juga lewat udara nih. Sensasinya Gimana bisa tuh caranya, Bre, mana? naik helikopter jadi caranya ya. Jadi Anda bisa melihat lanskap dari Pulau Dewata ini dari atas gitu, Yasmin. Seperti apa ya keseruannya? Dan pemirsa, informasi tadi ini sekaligus menutup iNews Pagi edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yasmin Atadia. Dan saya Breoma Natelaya undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa. Berwisata di Bali menikmati keindahannya melalui darat ataupun laut mungkin sudah hal yang biasa. Untuk merasakan sensasi berbeda, Anda bisa menikmati panorama Bali dari langit dengan helikopter. Bagi Anda yang takut ketinggian, jangan khawatir, karena helikopter ini dilengkapi dengan pengaman yang memenuhi segala persyaratan terbang dan tentu saja akan ditemani juga oleh profesional. Setelah memakai alat pengaman, saatnya terbang bersama helikopter berkeliling Bali. Rute yang paling banyak diminati adalah Canggu Nusa Dua dengan melintasi pantai selatan Bali yang terkenal eksotis dengan tebing karangnya. Tasnya tuh emang buat wisata aja. Kalau sekarang buat kayak melihat Bali, karena ada yang bilang lo belum ke Bali kalau belum lihat Bali dari atas. Yoi, keren kan? Emang tadi akhirnya saya coba lihat dan ternyata bener banget. Keamanannya oke. Mereka staffnya juga pada profesional, pilotnya juga. Kita ada beragam ya, salah satunya yang best selling itu adalah tur Nusa Penida. Penerbangan helikopter ini dikenakan tarif Rp10 juta sekali terbang dengan jumlah maksimal 4 penumpang.
Bagaimana pemirsa, tertarik melihat keindahan panorama Pulau Dewata dari atas? Dari Bandung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan.